Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejawat Komarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kita di malam ini. Mudah-mudahan sejawat serta keluarga dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, kami pun di Binjai alhamdulillah ada sehat-sehat. Jadi pada malam ini coba kita pertemuan di dalam suasana masih pandemi dengan COVID-19. Kira-kira sejawat Dr. Haji Komarudin ini bisa kira-kira bagaimanalah masyarakat kita dapat membudayakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Karena saya rasa pun antara Binjai dengan Medan ataupun Sumatera Utara ya masih banyak juga yang tidak mematuhinya. Bagaimana kira-kira sejawat Komarudin? Ya, seperti pernah juga saya sampaikan di Medan dan sekitarnya itu penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat itu belum sepenuhnya disiplin. Jadi kita melihat masih ada razia. Pada awal-awal dulu masih ada razia ya, seperti di simpang-simpang lampu merah, ada razia gabungan, Satpol PP, razia masker. Iya, Nah, dengan ketika polisi. nggak ada razia, ya ketika nggak ada razia, nggak ada lagi orang pakai masker. Iya. Begitu. Di situ tahu ada jadwal, memasuki simpang-simpang mereka pakai masker ya. Pakai masker ya. Iya. Jadi kira-kira ini masalahnya adalah problema kita dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 ini adalah bagaimana membudayakan protokol kesehatan bagi masyarakat. Nah, selama protokol kesehatan itu belum menjadi budaya, maka upaya untuk menekan angka penularan itu akan sia-sia. Itu kalau menurut saya. Iya, masih terus berkembang ya, masih terus. Iya, masih kasus-kasusnya. Iya. Jadi masalahnya apa? Kalau saya lihat, kalau yang saya lihat di Medan itu, masih banyak orang-orang yang tidak percaya ini kepada COVID ini. Iya, masih menganggap remeh, masih tidak peduli gitu ya. Karena bahkan ada teman sejawat juga yang tidak pakai masker, ada. Sejawat ya, orang kesehatan betul ya? Iya, dokter ada dan dia bilang tak perlu takut kali itu katanya. Itu sudah tercatatnya di Lauhul Mahfuz itu kapan umur kita katanya. Gitu. Nah, jadi saya pun kalau sudah begitu, saya pun tidak perlu lagi berdiskusi sama dia. Iyalah, iya, pasti nggak nyambung ya kan? Ya. Betul. Letih kita ya, letih untuk menjelaskannya. Letih kita, lita ya. Oh, kalau lita lapar itu ya. Lapar dia. Iya, jadi bahasa Medannya lita itu capek ya. Capek kan. Kalau capek bahasa Minangnya cepat ya. Cepat, latih ya kan. Latih ya. Iya, jadi kira-kira protokol itu apa-apa saja lah yang perlu kita sampaikan ke masyarakat agar dibudayakan gitu, bagaimana? Ya kalau protokolnya sebenarnya masyarakat itu saya rasa 99% sudah tahu. Sudah tahu, ya. Yaitu menjaga jarak, ya, kemudian mengenakan masker, dan menghindari kerumunan. Kemudian mencuci tangan, kan itu. Iya. Nah, masalahnya udah mereka tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, kita menjauh dia mendekat, kan gitu. Ketika dia mau bicara kita menjauh, didatanginya kita. Nah, jadi susah. Jadi artinya ada satu kegagalan, kalau menurut saya ada satu kegagalan dari negara. Negara itu adalah pemerintah, pemerintah dan rakyat ya, pemerintah dan rakyat. Nah, negara gagal untuk membudayakan penerapan protokol kesehatan. Jadi kalau kita bilang siapa yang salah ya semua salah. Semua salah kita ya, rakyat pun ya. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya dengan di awal-awal dulu. Pertama kali COVID ini kan mula-mula kan para petinggi negara ini kan anggap remeh juga kan. Masa awal-awal itu ya. Dibikin lawak-lawak. Iya. Dibilang lah nggak mungkin COVID masuk ke Indonesia. Karena perizinan susah katanya kan gitu. Kemudian karena Indonesia
negara tropis, negara panas. Gitu. Iya. Jadi mengarang-arang. Ya. Dan kita rakyatnya kuat katanya kan, tahan banting. Tahan banting karena biasa makan gulai paku, biasa makan gula pasir. Iya, jadi kan gitu, biasa makan kapal selam. Iya. Kan gitu-gitu, dibawa bercanda ya. Bercanda. Di situ kasusnya meningkat. Meningkat baru kelabaan. Iya. Gitu. Jadi kira-kira apalah kepada masyarakat kita sampaikan supaya berbudayalah protokol kesehatan ini. Apakah masyarakat aja ataupun pemerintah lebih bagaimana? Karena pemerintah udah di mana-mana membuat perda kan, perda pakai masker, perda macam-macam lah untuk menekan ini. Tapi nggak jalan juga nampaknya. Bagaimana itu? Iya, perda tinggal perda nampaknya. Tapi kalau kita lihat aja lah di pasar-pasar misalnya. Iya. Ya di pasar atau di kafe-kafe. Iya, di kerumunan kalau di kafe orang mau minum dia buka masker itu biasa kan? Biasa. Berarti ada maskernya. Tapi ini nggak pakai masker. Iya. Jadi saya pikir sebenarnya perlu dirombak sistemnya itu. Jangan lagi kita anggap sederhana ini sosialisasi ini. Iya, betul. Sosialisasi itu. Karena apalagi saya lihat dalam sebulan terakhir ya, saya kan banyak undangan ini kan. Mungkin di Medan gitu juga ya. Undangan memang ya banyaklah protokol kesehatan ya, situ mau masuk tempat undangan ada disediakan itu, tapi yang datang saya rasa 50% pun ada yang nggak bawa pakai masker juga nih. Iya, benar. Iya, itu. Kemarin ya kira-kira 2 minggu yang lalu saya takziah. Iya. Di tetangga ada yang meninggal. Jadi saya takziah, saya pakai masker. Tibanya saya di tempat rumah duka, semua orang melihat saya. Karena saya sendiri yang pakai masker, yang lain enggak ya. Jadi berapa persen? Enggak, udah itu semua orang salaman, semua salaman. Iya. Jadi artinya biasa kan kita cuma begini aja ya, ini enggak betul-betul. Ini enggak, udah salaman macam biasa. Jadi saya pikir wah, sambil salaman itu berdekatan ngomong lagi gitu ya. Iya, jadi. Dan itu di tempat meninggal itu nggak ada disiapkan apa? Air cuci tangan, sabun nggak ada? Mana ada? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi artinya apa? Artinya mereka tidak mengindahkan sama sekali. Iya, yang berapa M itu kan? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan berapa yang dilanggar itu kan? Iya, dilanggar semua. Gitu. Kemudian di masjid pun jarak sholat sudah sama aja macam biasa kan? Jarang-jarang. Di Binjai gimana? Di Binjai bagaimana? Ya dari mulai beberapa bulan yang lalu masih terus juga. Waktu yang di mana jarang-jarang di Binjai saya lihat ada yang jarang, paling membuka ambal aja, ambal dicopot ya kan? Dilepas. Sekarang udah biasa. Udah biasa, iya. Udah biasa. Dan kalau saya sholat kan, saya subuh ke masjid, saya sholat dari misalnya jemaah, kalau subuh kan jemaah itu kalau ada 3 saf udah banyak itu kan? Udah banyak. Udah banyak kalau 3 saf. Jadi kalau 3 saf itu kita ambil misalnya 30 orang. Iya. Ya, paling yang pakai masker itu 5. 5, iya. Berarti berapa tuh? Cuma 15% itu ya. 15%. Apalagi Jumat. Di Binjai pun Jumat saya lihat itu kita 10-15% yang pakai masker pun kalau udah sholat Jumat. Sama. Jadi kan berarti gagal kan sosialisasinya. Iya. Ya saya rasa gini, hendaknya perda pemerintah ini jangan disimpang-simpang. Hendaknya ada yang membuat pesta acara keramaian ya kan. Udah diingatkan ya kan. Di situ buat rajianya ya kan. Nah kalau lihat nanti, kalau enggak nanti yang buat pesta, yang buat keramaian itu hendaknya dia yang didenda atau bagaimana ya kan. Jadi bisa jalan kayak gini kan. Gimana kira-kira itu? Ya, dan bagi pengurus masjid, misalnya pengurus masjid, ditegur yang tidak menyediakan sarana cuci tangan, yang kepada jemaah yang tidak pakai masker ya diperingatkan, kalau perlu disediakan di situ. Jadi artinya macam anak sekolah juga ini perlu diperhatikan sama anak-anak. Betul, sama anak lagi ya. Sama anak sekolah. Iya, diingatkan terus.
diingatkan terus. Kemudian penumpang-penumpang angkot juga diingatkan yang nggak pakai masker. Tapi itu kadang-kadang petugas itu kalau 1-2 kali mau di akhirnya nampaknya petugasnya sendiri yang bosan. Bosan ya, capek. Dia pun rasa letih lagi ada ya kan? Ya, Dia pun letih lagi dia. Tak jelas juga nih katanya pikiran. Iya, katanya betul. Kan itu. Betul. Jadi begitulah nampaknya khusus di Sumatera Utara ya, kita nggak tahu di daerah lain. Mungkin hampir sama ini kan. Tak jauh beda lah. Kalau dibilang tak sama, tapi tak jauh beda lah. Iya, kan? iya. Itu anak saya kan tugas lagi di apa nih kan? Di satu kecamatan di Sumatera Selatan sebagai dokter intensif ya kan. Baru pindah ke puskesmas Pauji ya kan. Nah, baru sebulan dah. Kemarin kan di rumah sakit. Ini ada ke puskesmas. Saya tanya, bagaimana Ji? Ya, terakhir kami aja pakai masker, orang masyarakat satu pun tak ada, ya kan? Malah kita melihat kita agak asing orang tuh, gitu, pakai masker. Itu. Jadi mereka menganggap itu, katanya kan. Jadi kemana yang begini? Jadi kalau begini berarti upaya kita untuk membudayakan penerapan protokol kesehatan itu kepada masyarakat itu nampaknya masih ada kendala. Iya. Masih ada kendala. Jadi kalau menurut saya kendala ini kan masalah penerimaan persepsi ya. Persepsi sikap. Kalau pengetahuan sudah ada pengetahuan. Udah tahu banyak kan. Jadi pengetahuan itu tidak serta-merta merubah sikap. Sikap, betul. Karena itu tadi apakah perlu gimana ya? Kalau anak-anak kan perlu kan di rotan, di libas ya kan. Seperti yang ada di negara mana tuh? India apa kita lihat di WA kan? Di jalan nggak ada, mereka main libas, main rotan ya kan. Nah, jadi apakah gimana kira-kira nih? Apakah perlu demikian? Di mana kira-kira lah apanya nih? Perlu kita masuk tempat masuknya ini kira-kira Dr. Nurdin? Kalau menurut saya mungkin perlu di setting ulang. Setting ulang ya. Di setting ulang dengan melibatkan semua komponen. Iya. Komponen itu dari mulai instansi, institusi, instansi pemerintah dan swasta, institusi pendidikan, kemudian termasuklah organisasi, semua organisasi keagamaan, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat. Nah, yang berbicara jangan orang kesehatan, jangan orang pemerintah. Jadi masuklah di situ tokoh-tokoh masyarakat di dusun atau di lingkungan. Kalau di kota di lingkungan atau di RT RW. Jadi yang bicara penyuluhan itu harus tokoh masyarakat. Iya. Harus begitu. Sama dengan penyuluhan kesehatan kita dulu di puskesmas. Iya. Kalau kita yang bicara kan orang tuh didengarnya memang, tapi tak dilaksanakan. Betul. Nah, tapi tak dilaksanakan. Tapi ketika yang ngomong itu tokoh adat atau tokoh masyarakat, yang jadi panutan agama, yang jadi panutan mereka. Nah, jadi itulah mungkin di setting ulang sosialisasi protokol kesehatan ini. Nah, kalau tidak, ya ini aja, begitu aja lah. Iya, kasusnya terus saja. Gimana kira-kira yang ini, Dr. Umardian, tentang kenormalan baru, new normal. Mereka menganggap kan normal itu biasa lah, pakai masker. Padahal masuk normal baru itu ya normal dengan keadaan pakai masker ya, dengan menjaga jarak, ya kan, dengan cuci tangan, ya kan. Jadi yang ini perlu disampaikan juga ini kan. Nah, juga perlu kita mengundang juga sebenarnya para ahli-ahli bahasa juga ini. Kadang-kadang kita menggunakan istilah-istilah asing, orang salah pengertian. Betul. Bilang normal baru, ini baru normal katanya kan. Baru normal gitu kan. Seperti dulu lagi lah katanya kan. Ya, ada yang menggunakan adaptasi kebiasaan baru. Nah, mungkin tapi itu terlalu panjang. Tapi mungkin adalah istilah-istilah lain yang bisa kita mohon bantuan para pakar-pakar bahasa ya. Budayawan. Atau kita menggunakan bahasa daerah masing-masing. Iya, yang kira-kira artinya itu bukan normal seperti yang dulu gitu kan. Bagian normal, kebiasaan baru lah gitu ya. Kebiasaan baru lah. Kebiasaan pakai masker kemana-mana ya kan.
kebiasaan setiap ada apa bersalaman ya cuci tangan gitu kan. Iya. Jadi itulah paling kita bisa menyarankan melalui pertemuan kita ini adalah kalau saya pribadi setting ulang sosialisasi penerapan protokol kesehatan pada masyarakat yang dimulai secara menyeluruh serentak dan melibatkan semua unsur stakeholder unsur organisasi sampai unit-unit terkecil di masyarakat di lingkungan dipapakan gitu ya. Apalagi ini kan saya lihat beberapa sekolah udah mulai juga lagi nih apa ya kan, mulai sekolah tatap muka udah mulai hadir ke sekolah walaupun dijarangkan kan, bisa dibagi 2 kelasnya ya kan, ada yang kelas pagi setelah itu, tapi ya beberapa sekolah mereka menyiapkan masker juga tuh, masker, cuci tangan, tapi ini terus sebab apa ini terus dilaksanakan gitu ya. Jangan hanya sebentar. Nah, orang bilang apa? Angin-angin ciri ayam pula nanti kan. Nah, itu. Oke. Jadi kira-kira itulah kuncinya ya, Dr. Marjan ya. Itulah kuncinya. Jadi mudah-mudahan bincang-bincang kita malam ini ada juga yang mendengar. Jadi kalau didengar syukur, tak didengar kelewat ya kan. Iya. Sudah didengar, kalau bisa pun dilaksanakan, ya kan? Dan juga disampaikanlah kepada yang mungkin nggak mendengar, ya kan? Oh, malam tuh ada kami dengar ini begini, ya kan? Ada tuh. Jadi pokoknya berantai lah pesan ini, gitu ya, agar dapat kita tekan lah. Akhirnya kan macam pantun juga itu kan. Ada pantun lagi nih. Banyak orang menggulai kakap, katanya kan. Sedikit saja yang memanggang setembam. Banyak orang pandai bercakap, tapi sedikit saja orang yang paham. Nah, kan itu. Gitu. Jadi gimana supaya apa ini? Itulah tadi. Iya, betul-betul ya. Memang ahli pantun ini semua bisa dipantunkan ya kan? Iya. Oke lah, jam 11. Pas ini, pas 4:11. Jadi mudah-mudahan bincang kita ada manfaatnya, dan mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita akan lanjutkan lagi ya dengan bincang-bincang yang lainnya sesuai dengan bidang kita lah. Kita kan orang kesehatan, agar kita sampaikan kepada masyarakat gitu ya kan. Mudah-mudahan segera berakhirlah pandemi COVID-19 ini ya. Ini doa kita. Terima kasih Dr. Agus Naditalah SPA. Iya, terima kasih juga Dokter atas pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi doa kita dan sehat kita semua. Amin. Yang kita tutup lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.